Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan nikmat luar biasa yang mempertemukan saya dan kalian di hari ini di podcast tentang kajian yang memang saya sediakan untuk kelas khusus ini di hari Jumat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Shalawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu bisa itiba itu mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita bisa dipertemukan beliau di yaumil akhir di telaga beliau, yaitu telaga Kautsar. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan membahas tentang Rasulullah sebagai suri teladan yang baik. Rasulullah sebagai suri teladan yang baik. Dalam Quran di surat Al-Ahzab ayat 21 dikatakan bahwa laqad kana, sesungguhnya laqad kana lakum, pada diri Rasulullah, pada diri Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang baik. Teladan yang baik. Liman kana, barang siapa, kana yang mengharap, yarjullah, ridho rahmatnya Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wa dzakarallaha, maka berzikirlah sebanyak-banyaknya, menyebutlah Allah sebanyak-banyaknya, katsiran, sebanyak-banyaknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsir. Seperti itu. Jadi esensinya kenapa kita harus mengikuti Rasulullah sebagai teladan yang baik, ya, teladan yang baik. Karena teladan yang baik itu bisa dilihat dari siapa saja, kan, ya. Tapi dalam Quran disebutkan, Allah sendiri telah menyebutkan bahwa Rasulullah itu mempunyai teladan yang sangat baik. Contohan Rasulullah, Allah mengatakan seperti itu. Zat pemilik jiwa-jiwa kita mengatakan bahwa, loh, Muhammad bin Abdullah itu tirunan sifatnya, karena itu merupakan sifat terbaik di antara kalian. Sing ngomong bukan saya, tapi saya ngomong Gusti Allah, pangeran. Gusti Allah ngomong ngono kuwi lah, terus piye? Otomatis mau enggak mau kita harus menguswah, menyuri teladan, menyontoh Rasulullah sebagai teladan yang baik. Duh, apa enggak ada teladan-teladan lain? Oh, banyak teladan-teladan yang bisa kita contoh kita. Ayah kita, orang-orang yang ustadz-ustadz kita, orang yang sukses di dunia dan di akhirat, kita bisa, para ulama, kita bisa meneladani beliau. Tapi itu kan versi manusia. Sedangkan di surat Al-Ahzab ayat 21 ini adalah versi Allah. Itu yang membuat kita harus selalu mencontoh pribadi Rasulullah. Nah, ada sebuah cerita, Rasulullah itu setiap berangkat ke Ka'bah, ya, sebelum pindah ke Yatrib atau Madinah, setiap kali berangkat mau melaksanakan sholat di Ka'bah, tiap hari itu dilempar sama telek unta. Bisa bayangkan aja. Dan Rasulullah tidak marah. Kita bayangkan saja, setiap hari kita jalan ke masjid diuncali telek pitik. Kena. Suatu kita pernah kena wajah Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah marah? Tidak. Suatu ketika Rasulullah berangkat ke Ka'bah, lalu tidak mendapati niku sing
nguncalke telek mu kok dino iki ora nguncali aku telek ya. Mendapati orang tadi tidak melempar Rasulullah dengan telek unta. Bayangkan, terus malah golek Rasulullah itu. Loh, tanya sama orang yang sekitarnya, loh, sing biasane sing guangi sing nguncali aku telek ya ora nguncali ngopo to? Enek apa? Ternyata dia sakit. Bayangkan saja. Malah digoleki karo Rasulullah. Bukan marah enggak, tapi oh dia sakit. Akhirnya Rasulullah ngapain? Menjenguk orang yang selalu buangi ngelempar-ngelemparis telek apa? Telek unta itu. Bayangkan. Segitu luar biasanya akhlak Rasulullah. Itu aja Rasulullah dilempari telek unta ya. Yang kowe dipisui wong langsung gelut ya. Itu kan logika sederhana saja. Ya kayak ngono lah Rasulullah. Kenapa harus mencontoh Rasulullah? Nah, Rasulullah ini ada cerita lain juga akhlak-akhlak beliau yang memang ditunjukkan dengan cara luar biasa. Seorang jenderal Romawi, seorang jenderal Romawi yang merupakan kafir, itu juga sangat mengagumi Rasulullah. Konstantinus kalau nggak salah. Nah lucu itu juga, padahal Rasulullah itu musuh kan logikanya, musuhnya dia, tapi dia mengagumi akhlak Rasulullah. Aneh kan ini kan? Aneh kan? Aneh. Tapi itu terjadi akhlak Rasulullah. Ada lagi cerita masyhur yang memang banyak didengar bahwa selepas Nabiullah Muhammad SAW wafat, Abu Bakar ini tanya kepada Aisyah, apa yang Aisyah ini kan otomatis anaknya ya, jadi Abu Bakar atau penaan ayahnya Aisyah. Anakku, apa yang dilakukan Rasulullah yang belum tak lakoni? Ya gitu, itu tanya Abu Bakar. Biasanya Rasulullah itu dulang orang buta di sudut kota Mekah. Abu Bakar langsung mangkat gas. Apa yang terjadi? Saat diam gitu tanpa ada suara, Abu Bakar menyuapi orang buta ini. Apa yang terjadi? Orang-orang nggak nyangka ini. Yang beliau suapi sini ngomong orang buta tadi, Muhammad iki edan tenan. Dewi kaya wong edan, ngoceh, ngomong Tuhan siji ora jelas. Wah, kaya wong edan Muhammad kowe. Sambil menyuapi, Abu Bakar itu mendengar sumpah serapah seorang buta kepada Muhammad. Sumpah serapah pisu-pisuan bahasane. Misui ae omongane luar biasa. Dan itu terjadi dan Abu Bakar nangis luar biasa. Lalu si buta ini mulai merasakan ada sesuatu yang beda. Bertanyalah si buta ini pada yang menyuapi tadi. Loh, kamu itu siapa? Kamu tidak biasanya nyuapi saya. Siapa yang nyuapi saya ini? Kamu siapa? Lalu ketahuilah, kata Abu Bakar, yang selalu setiap hari menyuapi kamu adalah yang setiap hari kamu hina, kamu caci, kamu maki. Aku adalah Abu Bakar, sahabat beliau. Langsung sekata juga seorang yang buta ini menangis dan akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Jadi itulah bagaimana akhlak Rasulullah. Kalau kalian ngomong tentang sabar itu ada batasnya, Rasul tidak punya batas dalam sabarnya. Dan Rasulullah sangat luar biasa menampilkan akhlak yang terpuji, akhlak yang membuat kita mempesona mendengar cerita-cerita beliau. Luar biasa. Semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah, dipertemukan kepada Rasulullah dan menjadi bagian dari yang sangat rindu dan sangat cinta kepada Rasulullah. Walaupun kita tidak pernah berjumpa, kita jauh masanya dengan masa kenabian Rasulullah, namun cinta, mahabbah kita kepada Rasulullah tidak pernah terhenti.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Semoga ada berkah hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhiru dakwana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.